Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik cerita ya. Baik. Nah, pada bagian ini kita akan membahas beberapa bagian dari masing-masing unsur ini. Dan ini insya Allah sebagai pengulangan saja dari materi kelas 11 ya. Baik. Unsur intrinsik ini ada 7 ya. Ada 7 ya, dan ini semua sudah kita pelajari insya Allah. Tema itu apa? Dasar cerita tokoh. Orang yang terlibat dalam cerita, kemudian penokohannya, karakter ceritanya, karakter tokohnya, sudut pandang ini, cara pengarang mengungkapkan dirinya atau orang lain, kemudian latar tempat, latar waktu, latar suasana. Kemudian yang selanjutnya ada alur ini jalan ceritanya ya. Dari cara kaidah menentukan alur ini ada 4 ya, nanti kita bahas insyaallah. Yang terakhir adalah amanat, pesan cerita yang ingin disampaikan oleh penulis cerita kepada pembacanya atau pendengarnya. Baik. Nah, unsur ekstrinsik, unsur yang kedua yaitu unsur ekstrinsik, ada unsur agama. Unsur agama ini yang terkait dengan hal-hal yang berbau agama ya, bisa tentang akidah, muamalah dan seterusnya. Kemudian politik ya, situasi politik yang biasa terjadi pada zaman tertentu ketika cerita itu terjadi ya. Kemudian sosial ya, ini sosial ini interaksi masyarakat pada zaman itu. Kemudian budaya juga demikian, hal-hal yang menjadi kebiasaan masyarakat pada zaman itu. Kemudian ekonomi ini jarang keluar ya, bahkan tidak pernah kayaknya. Saya lanjut ke contoh soal ya. Untuk sudah paham materinya, nah kita lanjut ke contoh soal. Ini contoh soal yang Ustaz buat ya. Soal yang pertama, Ibrahim bin Hani berkata, seorang tukang tenun yang tinggal bersama Imam Ahmad bercerita, aku merintih terisak-isak di malam hari. Imam Ahmad keluar di malam itu dan bertanya, siapakah yang merintih? Ada yang menjawab, si fulan. Lalu Imam Ahmad berdoa, ya Allah, sembuhkanlah dia. Setelah itu Imam Ahmad masuk, maka aku merasakan seperti api yang disiram air ya. Baik, tema cerita di atas adalah sakit Imam Ahmad, doa mustajabnya doa Imam Ahmad, kesolehan. Mana jawabannya? Naam, jawabannya adalah mustajabnya doa Imam Ahmad kan. Dari mana antum tahu? Baik, ini cerita ini dilatar belakangi oleh murid Imam Ahmad yang menceritakan, Masya Allah, bagaimana mustajabnya doa Imam Ahmad ya. Baik, saya lanjut ke cerita nomor 2. Baqiyah bin Al-Walid bercerita, kami sedang berada di laut, tiba-tiba bertiuplah angin kencang dan bergulung-gulunglah ombak besar, sehingga orang-orang menangis dan berteriak-teriak ketakutan. Kemudian ada yang berkata kepada Ibnu Ma'yuf, itu Ibrahim bin Adham, seandainya engkau memintanya agar berdoa kepada Allah. Ketika itu Ibrahim bin Adham sedang tertidur di sisi kapal berselimutkan pakaian. Lalu Ibnu Ma'yuf mendekatinya dan berkata, wahai Ibnu Ishaq, kunyah Ibrahim bin Adham, tidakkah engkau lihat keadaan yang sedang dialami orang-orang? Lantas beliau berkata, ya Allah, engkau telah memperlihatkan kodratmu kepada kami, maka perlihatkanlah maafmu ya. Setelah itu tenanglah kapal tersebut. Nah, latar suasana cerita di atas adalah titik-titik. Bahagia, berduka, sedih, ketakutan, atau sunyi. Mana latar suasananya? Naam ya, pasti jawabannya adalah ketakutan ya. Dari mana kita mengetahui latar ceritanya ketakutan? Nah, bagaimana kita tidak ketakutan di tengah laut? Kemudian angin kencang, ombaknya bergulung-gulung.
Ya, siapa yang tidak ketakutan nih? Baik, lanjut cerita terakhir insyaallah. Al-Hasan bin Al-Ja'far bercerita, pada suatu hari gubernur lewat sehingga mereka berteriak-teriak, "Beri jalan." Maka menyingkirlah orang-orang dan tinggal orang tua bangka yang tak sanggup berjalan. Kemudian datanglah salah seorang petugas keamanan memukulnya dengan sekali cambuk. Lalu Habib Abu Muhammad berkata, "Ya Allah, potonglah tangannya." 3 hari kemudian orang tersebut ditangkap karena kasus pencurian sehingga tangannya pun dipotongnya. Amanat cerita di atas adalah menyingkirlah dari jalan, memukullah dengan cambuk, hukumlah dengan potong tangan, berdoalah untuk orang yang menzalimi kita, berdoa untuk menzalimi orang yang menzalimi kita, dan terakhir berteriak-teriaklah di jalan. Di jalannya, mana amanatnya? Amanatnya adalah berdoa untuk orang yang menzalimi kita, ya. Tentu memaafkan jauh lebih baik, ya. Baik, bagus ya. Nah, Ustaz cukup sampai di sini. Mudah-mudahan sudah jelas. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.